Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hirien. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang saya kasih judul ya di konten kali ini adalah eh, apa tukang klaim melawan argumentasi. Jadi saya mewakili diri saya sebagai orang yang selalu memberikan argumentasi dan bukan hanya mengklaim. Kalaupun saya mengklaim ya itu ada dasarnya ya. Jadi saya setelah saya menilai dari pendapat orang lain itu, misalnya kalau saya lihat dia sok tahu, saya katakan sok tahu, ya kan. Kalau saya kan sering untuk katakan orang lain tuh ada beberapa saya katakan sok tahu, sok pintar, gagal paham. Karena saya menilai dari apa yang isi argumentasi dia gitu, ya kan. Ya, yang menunjukkan kalau dia tuh benar-benar sok tahu, sok pintar, gagal paham dan jadinya gagal paham gitu. Itu ada basic dasarnya gitu kan. Dan masih relevan gitu. Masih masih bisa diterima dengan akal sehat. Nah, tapi ada yang klaim-klaim yang nggak sesuai gitu, yang betul-betul lebay, yang betul-betul di luar konteks gitu kan. Misalnya saya kasih satu-satu ya, sebelum nanti saya kasih bukti di komentar mereka, komentar yang sebenarnya. Si contoh bukti satu, contoh aja nih ya. Eh, Kamu seperti anak kecil gitu. Nah, kalau Anda lihat anak kecil, ya apa yang dilakukan anak kecil, ya kan? Anak kecil itu berpikirnya bagaimana? Apa yang mereka tahu gitu? Anak kecil tidak mungkin membahas tentang perbandingan agama, nggak mungkin. Anak kecil saya tanya sekarang, anak kecil mana yang bahas tentang ilmu perbandingan agama, ya kan? Untuk paham agama dia aja belum tentu gitu, apalagi sampai membahas tentang agama orang lain. Dan kalaupun terjadi, mereka paling bisanya cuma menghina gitu, dalam artian karena mereka tidak tahu tentang agama-agama itu. Tapi orang yang belajar ilmu perbandingan agama itu nggak mungkin disamakan pikiran dengan anak kecil. Itu satu contoh. Itu adalah klaim yang berlebihan, yang lebay. Itu beda kalau anak katakan lain itu so tahu, so pintar, gak paham, karena anda nilai dia itu memang ya nggak punya kapasitas ilmu tentang itu, tapi mereka melebihi dari kapasitasnya gitu. Jadi seakan-akan mereka tahu padahal faktanya tidak tahu gitu. Seakan-akan mereka pintar, faktanya tidak, ya kan. Makanya jadinya mereka gagal paham gitu. Nanti masih relevan gitu. Nah, makanya dan argumentasi itu adalah bisa gini. Dan yang diklaim itu pun tentang orangnya gitu. Kita gini, kita kan debat itu guys ya. Kita pakai aturan gitu. Apa yang kita bahas nih? Misalnya kita lagi bahas agama nih, Islam dan Kristen misalnya. Ya kita bahas Islam Kristen, jangan orangnya gitu. Nah, kita fokus nih, ini kita bahas tentang ini misalnya tentang Yesus misalnya atau Nabi Muhammad. Nah, kita bahasnya itu aja gitu. Lalu si tukang klaim akan lari ke orangnya. Kamu setia anak-anak, kamu setia ini, kamu kadrun. Itu kan sudah bukan argumentasi namanya, tapi sudah klaim dan sudah menyerang pribadi. Nah, kalau argumentasi itu kita fokus sama topik gitu. Bahas tentang topiknya apa. Saya kasih contoh di sini ya. Kalau saya memang selalu komentari tentang argumentasi yang pada topik yang dibahas, nggak menyerang pribadi gitu. Nah, kita bedakan dengan tukang klaim ini. Dia ini namanya, ini akun ya, udah dulu pernah masuk ke channel saya gitu. Sekarang dia masuk lagi gitu. Tapi alhamdulillah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi perbandingan agar ada paham kalau ada orang-orang seperti ini yang apa yang dia klaim itu bertentangan dengan apa yang fakta terjadi. Justru sebaliknya, apa yang dituduhkan pada saya padahal dialah melakukannya gitu, ya kan. Jadi, dan saya sayangkan dia pakai akunnya tuh namanya bangga jadi Kristen pula gitu. Ini kan mencoreng nama baik Kristen itu sendiri, agama Kristen itu sendiri yang kita ketahui mengajarkan kasih, ya kan. Nggak ya, kalau kita 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 bedah kata kasih itu kan berarti kan semua yang baik-baik, nggak boleh menghina orang, nggak boleh menyerang pribadi orang lain. Tapi faktanya dia menggunakan nama bangga jadi Kristen, tapi kelakuan perbuatannya itu mencerminkan hal sebaliknya. Ini kan mencoreng uh, nama baik Kristen itu sendiri gitu guys. Dan saya akan buktikan di sini ya. Jadi gini, yang dari mana ya dia mulai muncul, ntar kita cari akunnya bangga jadi Kristen, dia mulai muncul di sini guys.
Nah nih ya, nih kita mulai dari sini ya. Dia mulai muncul 20 jam lalu. Jadi saya kan debat dengan Hondo McLean nih, ya kan. Nah, tiba-tiba dia muncul, dia katakan nggak usah tanggapin orang idiot bang. Nah, orang idiot ini siapa? Saya. Nah, ini sudah klaim yang pertama. Mending mengatakan saya orang idiot. Coba kita bahas dulu. Anda pernah lihat orang idiot nggak? Pernah nggak lihat Anda lihat orang idiot? Nah, apakah saya seperti orang idiot? Coba Anda jajarkan saya dengan orang idiot. Pasti tidak akan, ke orang yang berpikir cerdas dan normal, logis, tidak akan pernah menyamakan saya dengan orang idiot. Dan di sini saya bukan bermaksud untuk merendahkan orang idiot ya, tapi bangga diri Kristen ini yang merendahkan orang idiot gitu. Dia membawa orang idiot gitu. Ini kan sangat memalukan. Ini sangat memalukan Kristen itu sendiri guys. Makanya bagi teman-teman Kristen, tolong nasihati orang ini. Tolong, ini saran saya, nasihat saya sebagai saudara sebangsa ya, meskipun kita beda iman Anda mungkin Kristen, saya Islam, tapi tolong nasihati saudara Anda ini ya. Dia membawa orang idiot ke dalam komentar dia gitu, menyamakan saya dengan orang idiot, padahal kalau kita tahu orang idiot itu seperti apa, dan saya tentunya tidak mungkin seperti itu. Beda jauh levelnya. Orang idiot nggak mungkin bisa memberikan argumentasi logis gitu kan. Bahkan jangan lagi memberikan argumentasi logis. Memberikan argumentasi pun belum tentu mereka mampu gitu. Sementara saya selalu memberikan argumentasi dan fokus pada topik, nggak pernah sampai menyerang pribadi orang lain tanpa sebab gitu. Nah, ini yang pertama, klaim dia yang pertama yang ini menyerang pribadi ya. Nggak usah tanggapi orang idiot bang. Dia menyebut saya idiot. Saya akan teruskan. Nih. Mau gimana pun, jelaskan si Bobby kagak akan nangkap nalarnya. Si Bobby saya tidak akan nangkap nalarnya. Anda bayangkan. Ini klaim-klaim semua isinya nih. Isinya sama semuanya klaim. Tidak ada argumentasi sedikit pun. Isinya hanya klaim dan menyerang pribadi. Maka saya sebut dia tukang klaim. Kan ada dasarnya. Emang itu fakta adanya. Kan dia tidak pernah memberikan argumentasi, hanya klaim dan menyerang pribadi. Katanya, saya sudah pernah adu argumen sama orang ini, tapi orang ini nggak nyambung dan bodoh. Ini klaim yang ketiga. Yang pertama dikatakan orang idiot, lalu kedua dikatakan kagak akan nangkap nalarnya, ketiga dikatakan orang ini nggak nyambung dan bodoh. Udah 3 klaim di sini dan 3 serangan pribadi. Lalu kata dia argumentasi yang tidak masuk akal, ya kan? Berarti dia sudah membenarkan kalau saya memang memberikan argumentasi, tapi menurut dia tidak masuk akal. Itu kan perbedaan perspektif. Yang mungkin dikatakan masuk akal. Berarti kalau dia kata masuk akal, berarti dia menerima argumentasi saya. Pastilah orang-orang debat itu ya pasti punya ego, ya mengatakan pendapat orang lain nggak masuk akal. Padahal dia buktikan, sampaikan di mana bagian mana yang tidak masuk akal. Karena kalau dia katakan seperti ini kan berarti kan klaim lagi tibanya, gitu. Berarti ini sudah klaim yang keempat, ya kan? Dan nggak nyambung. Klaim keempat ya, udah banyak ini klaimnya guys. Lalu katanya belajar dulu memahami komentar orang coy. Udah klaim kelima, banyak klaimnya kan. Lalu kata dia lagi, nah, kita fokus ke dia aja ya. Nih. Hondo McLean, apa yang Anda tanya bisa melenceng jauh dari jawabannya si Bobby. Nih, saya sudah sering adu argumen sama si Bobby. Ini sudah argumentasi sudah klaim yang kesekian nih guys. Saya nggak perlu sebut jumlah ya. Ini jumlahnya kan bisa lebih dari 10 nanti. Saya selalu ketawa terbabak kalau dia jawab. Ditanya hukum UUD malah lari ke persoalan tukang fitnah, gitu kan? Nih. Karena emang dia tukang fitnah. Dia memfitnah saya. Jadi dengan samakan dengan orang idiot, kan fitnah. Apakah saya idiot? Tidak kan? Nah, dan juga lainnya gitu. Lalu juga dari tadi juga dia bolak-balik bilang bahwa dia bicara sesuai logika, intelektual, akal dan lain-lain. Tapi pengertian maha kuasa dia nggak ngerti. Bukan. Ini Hondo McLean ya. Bentar. Sambung ke mana lagi nih? Nih. Yang tukang klaim itu lu Bob mana ya? Bagaimana saya? Nanti saya akan tunjukkan argumentasi saya ya. Kalau saya buktikan saya bukan tukang klaim.
ya. Saya akan tunjukkan kalau komentar saya murni argumentasi semua. Kata dia, yang tukang klaim itu lu, Bob. Pan yang nggak nyadar dia lah melakukan itu sebenarnya. Lihat aja jawaban lu dari atas sampai bawah, nggak logis dan nggak nyambung. Dia tidak menyebutkan di mana poin yang nggak logis dengan yang nyambungnya gitu. Ini kan klaim namanya. Tukang klaim itu mengatakan orang lain tuh begini tanpa dia bisa menjelaskan kenapa orang lain tuh di bagian mana orang lain tuh seperti itu gitu. Ini yang namakan tukang klaim. Katanya argumen macam apa itu? Katanya. Udahlah Bob, mau bilang gimana pun lu kagak akan bisa jawab katanya. Muter-muter aja jawab lu, kata dia. Lihat kualitas argumen lu di setiap video lu, Bob. Sampai kapanpun lu nggak akan punya sifat dewasa dalam menjawab pertanyaan orang lain, kata dia kan. Nah ini kan isinya semuanya klaim semua guys, ya kan. Gimana jawaban si Bobby? Lucu dan muter-muter ya kan, katanya. Ini klaim lagi nih. Nggak bisa ditunjukkan yang mana yang lucu dan muter-muternya gitu. Apa gue bilang tadi? Sifat dia kayak anak-anak, katanya. Ini luar biasa parah guys. Ini sangat pribadi, udah parah ini, ya kan. Badannya aja yang gede gitu dia, tapi otaknya kecil. Luar biasa ini. Kalau gue bilang seperti ini, pasti si Bobby bilang gue fitnah dia nih. 100% pasti dia akan ketik seperti itu. Ya pastilah, ya kan. Anak-anak, apa dia nggak pernah lihat anak-anak apa seperti apa gitu, ya kan. Anak-anak tidak akan bisa berdebat, ya kan, seperti ini. Anak-anak tuh akan pasti mengatakan, ya kayak dia nih anak-anak guys, tukang klaim. Kamu salah, saya benar. Tapi bisa menjelaskan di mana tak salah dan benarnya gitu. Ini anak-anak seperti ini gitu. Dan dia pun memang masih anak-anak ya. Katakannya bilang ngerti nggak apa yang disebut tukang klaim. Ini karena saya sebut dia tukang klaim gitu kan. Kata dia, lucu kali lu Bob, belajar ngomong dengan tepat deh, belajar bertanya dengan tepat dan logis ya. Baru gue jawab, dasar you claim. Maksudnya dia menyebut saya tukang klaim. Saya ketawa terus dengan cara lu yang bertanya tidak logis. Justru saya logis, dia bertanya, ya kan. Saya bertanya kepada dia, kenapa dia, nih saya tanyakan ini nih, ngerti nggak apa yang disebut dengan tukang klaim? Tiap isi komentar Anda itu cuma klaim saja tanpa argumentasi logis. Saya kasih bukti yang contoh satu aja nih. Jawaban si Bobby lucu dan muter-muter. Sifat dia kayak anak-anak, badan aja yang gede, tapi otaknya kecil. Saya kasih huruf besar. Ini apa namanya kalau bukan klaim dan fitnah, ya kan? Kan saya berkata logis. Ini memang relevan gitu. Apakah saya pernah mengucapkan hal seperti ini? Apa ini yang jadikan agama Anda gitu? Ya kan? Jadi sekali lagi guys, ini sangat memperburuk citra agama Kristen itu sendiri gitu. Lalu udah segitu aja ya. Jadi saya akan buktikan kalau saya memang selalu memberikan argumentasi. Coba lihat, saya tidak pernah saya selalu fokus pada pembahasan mana ya. Kita mulai dari awal tadi. Coba ketika saya debat dengan Hondo McLean ya, justru saya bantah itu di video saya, ya kan. Ketika dikatakan maksud saya Kaf Media Channel yang dangkal intelektualnya, saya katakan justru yang saya bantah itu di video saya, yaitu membela si Kaf Media Channel gitu dan membantah Luis Prasetyo. Apakah Anda tidak menyimak video saya dengan baik? Kan saya tidak menyerang Hondo McLean di sini. Saya tidak mengklaim. Saya kasih komentasi. Topiknya bahasnya adalah tentang video itu gitu kan. Nah, nih saya kasih komentasi lagi pada Hondo McLean. Kasih contoh di bagian mana di video tersebut yang saya bicara dari perspektif Islam. Justru saya bicara dari perspektif akal, hati, logika, intelektual berdasarkan apa yang faktanya tertulis di kitab Anda sendiri yang dipahami dengan pemahaman menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sekali lagi ya, ini argumentasi, fokus pada topik, nggak menyerang pribadi si Hondo McLean ataupun bangga jadi Kristen. Nih, saya bertanya, apakah Anda, ini tidak menyerang pribadi ya, saya bertanya, ya, apakah Anda tidak memakai akal dan logika serta pemahaman bahasa Indonesia ketika memahami ayat Alkitab sendiri? Justru dengan memahami asas memahami ini saya ketik nih guys. Justru dengan memahami bahwa dia tidak perlu melakukan seperti yang ciptanya lakukan.
apa yang ciptanya lakukan? Anda jadi raja, lalu ngapain Anda nyangkul sawah tiap hari untuk bertahan hidup? Coba jawab pertanyaan simpel ini. Bisakah Tuhan jadi kotoran manusia alias tai? Saya berpikir dan jawab. Nah, ini fokus pada bahasan, nggak menyerang pribadi guys, nggak main klaim lagi gitu kan. Nih, programmer itu menyeting dan membuat program. Dia tidak ikut masuk dalam program yang dibuatnya. Dia cukup menyaksikan programnya berjalan, dan ketika ada yang salah, maka dia akan memperbaikinya. Ini murni sekali lagi argumentasi, ya, dan logis menurut saya. Nih, bukankah Anda meyakini Tuhan itu bisa jadi apa saja? Maka tai itu adalah salah satu contoh yang saya kasih, gitu. Yang kita makan bukan tai, tapi ikan. Anda buang tai, tapi Anda tidak makan tai. Apakah tidak rendah apabila Tuhan berubah jadi tai? Jadi manusia yang bisa diludahi, lempari batu, dibully aja udah rendah, apalagi jadi tai. Logiskah ada Tuhan, ini setelah ketiga saya. Logiskah ada Tuhan yang bisa dibully secara langsung oleh ciptaannya? Lebih hebat Kim Jong Un dong. Gak ada yang berani membuli dia langsung di depannya. Masa Tuhan kalah sama Kim Jong Un? Nah, ini sekali lagi ini fokus pada topik ya, nggak menyerang pribadi. Nah, lalu lah muncullah akun Bangga Jadi Kristen ini. Nih, baru saya mulai karena dia muncul dan dia mengklaim, baru saya sebutkan. Tukang klaim muncul lagi. By the way, selamat datang kembali channel saya gitu. Karena dia muncul kembali kan. Sebelumnya dia sudah banyak sekali muncul di komentar-komentar di video saya, bahkan dia membuat video yang menghina saya guys. Dia buat video-video, tapi itu belum sempat saya buatkan video reactionnya gitu kan. Nanti mungkin suatu saat akan saya buat ya, karena itu fokus saya bukan pada dia dulu gitu kan. Lalu saya katakan lagi, bisanya cuma main klaim tanpa argumentasi, dan itu terbukti. Tadi saya tunjukkan di awal kalau dia tuh nggak ada argumentasi sama sekali, hanya klaim gitu kan, dan nyerang pribadi. Nih, karena saya katakan saya udah buat video lagi untuk Anda, biar Anda nggak paham terus. Silakan simak antar saya upload, ya kan. Nih, saya katakan lagi pada Hodo McLean, ketika Anda katakan Tuhan Maha Kuasa, artinya dia tidak mungkin jadi tidak Maha Kuasa, bukan? Ketika Anda katakan Tuhan Maha Baik, maka tidak mungkin Tuhan itu bisa jadi tidak baik, bukan? Ketika Anda katakan Tuhan itu Maha Tahu, tidak mungkin dia itu nggak tahu, bukan? Ini konsep logika yang tidak Anda pahami sama sekali. Nah, ini murni argumentasi sekali lagi guys, tidak menyerang pribadi dan tidak tidak mengklaim. Programmer ketika mempresentasikan dirinya melalui program yang dibuatnya, misalnya dia mengenalkan dirinya di sana berupa potongan teks kredit di awal atau akhir, berupa audio ataupun visual video tentang dirinya, maka itu pasti bukanlah dirinya. Beda dengan Yesus yang langsung masuk ke dalam program itu sendiri, ya. Karena kita tahu katanya Tuhan kan jadi manusia, berarti kan kalau ini alam ini adalah program Tuhan, berarti kan dia masuk ke dalam program itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi menyamakan Yesus atau Tuhan dengan program itu jelas sangat fatal. Nah, ini sekali lagi ini argumentasi guys, ya. Fokus pada bahasan, tidak menyerang pribadi sekali lagi, dan tidak mengklaim. Honda McLean katanya menyimak video-video saya, tapi faktanya Anda itu malas nontonnya karena Anda klaim tidak bermutu. Jadi mana yang benar? Ini kan argumentasi saya ini kan sangat logis dan relevan guys, ya. Ini bukan masalah bermutu atau tidak bermutu. Ketika saya mengomentari video-video dari umat Kristen atau menjawab komentar-komentar kalian, apakah menurut saya video atau komentar kalian itu bermutu? Tidak sama sekali. Maka itu saya bantah gitu kan. Ini bukan soal bermutu atau tidak, tapi apa tujuan Anda itu sendiri. Tujuan saya itu untuk dakwah, edukasi, tukar pikiran, berdebat, sharing, ya kan, komunikasi dan lain-lain. Tapi bukan seperti kalian yang hanya mencari pembenaran dan bukan kebenaran. Makanya yang bisa kalian lakukan hanyalah main klaim semata gitu. Nih,
nggak ngerti apa yang disebut dengan tukang klaim. Tiap isi komentar Anda itu cuma klaim saja tanpa argumentasi logis. Saya ngomong pada Bang Gaji Kristen kali ini. Saya kasih contoh dan bukti. Ini yang tadi ya, udah saya bahas ya. Anda yang fakta seperti itu malah fitnah orang lain seperti itu. Apakah Anda tidak pernah nyadar dan bercermin? Jadi memang guys, ini yang dinamakan dengan mencari pembenaran, bukan kebenaran. Dia melakukan itu, tapi nuduh orang lain seperti itu. Ini saya sayangkan. Dan namanya pun akunnya Bangga di Kristen pula gitu. Ini kan mencoreng nama baik Kristen itu sendiri gitu. Oke, jadi mungkin ya kayaknya cukup sekian video saya kali ini gitu kan. Membahas tentang ini. Anda bisa nilai sendiri mana yang benar, saya apa sih Bangga jadi Kristen gitu kan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.